program studi keselamatan dan kesehatan kerja di jurusan promosi kesehatan di lingkungan Politeknik Kementerian Kesehatan Malang. Baiklah, mata kuliah budaya K3 ini ditujukan kepada mahasiswa semester 4 di tingkat 2 dengan bobot SKS 2 teori yang diselenggarakan selama 16 pertemuan. 14 pertemuan secara efektif, pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 merupakan proses evaluasi kepada mahasiswa. Mata kuliah budaya K3 ini membahas terkait dengan keselamatan safety, climate, dan juga safety culture, dan juga terkait dengan membahas kuesioner NOSAK 50 yang digunakan untuk mengukur persepsi pekerja terkait dengan organisasi atau perusahaan. RPS budaya K3 ini disusun tentu saja berdasarkan dengan kurikulum prodi K3 yang terdiri dari 2 CPL. Yang pertama adalah lulusan mampu menganalisis berbagai masalah di K3, tentu saja dikaitkan dengan ilmu-ilmu K3 di perusahaan ataupun di fasilitas kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku, standar pelayanan, dan juga etika profesi. Dan yang kedua, lulusan mampu melakukan pengawasan program K3 di pelayanan kesehatan dan juga industri secara sistematis dan terintegrasi. Capaian tersebut dapat dicapai melalui capaian pembelajaran mata kuliah yang tentu saja telah disusun menjadi 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan secara umum terkait dengan pengantar budaya keselamatan kerja dan juga budaya organisasi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu melakukan atau berperan dalam mengidentifikasi perilaku pekerja di tempat kerja dan menjunjung nilai-nilai K3 secara profesional, teamwork, dan juga inovatif. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengukuran budaya K3 di perusahaan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan budaya K3 di perusahaan. Tentu saja, RPS yang telah kita susun akan divalidasi oleh ketua jurusan dan juga penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat jurusan promosi kesehatan. 3 komponen yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah proses delivery, yang kedua adalah proses interaksi, dan yang terakhir adalah proses assessment. Pada mata kuliah, yang pertama prosesnya adalah proses delivery. RPS atau rancangan pembelajaran semester dan kontrak pembelajaran yang telah divalidasi, kemudian kita sebagai dosen KMK akan mengupload pada Google Classroom dan kemudian mahasiswa yang akan mengakses dan dapat mengunduhnya. Mereka akan mempelajari, membaca sebelum mahasiswa dan dosen bertemu pada ruang kuliah luring ataupun secara daring. Yang kedua adalah proses interaksi. Dalam perkuliahan, mahasiswa dan dosen akan melakukan komunikasi secara 2 arah berupa proses diskusi, tanya jawab, kolaboratif, dan refleksi. Dan yang terakhir adalah proses asesmen. Di akhir perkuliahan, dosen akan menilai seluruh mahasiswa yang terdiri dari proses penilaian formatif dan juga sumatif. Proses penilaian pada formatif berupa terkait dengan melalui tugas, kuis, dan presentasi kelompok. Dan yang terakhir adalah proses penilaian sumatif akan dilakukan kepada seluruh mahasiswa di akhir TM 16 ataupun di TM sebelumnya adalah TM ke-8. Kemudian, metode pembelajaran pada mata kuliah budaya K3 ini kita menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah interaktif, berupa diskusi kelompok, tanya jawab bersama dengan teman kelas, dan juga pemutaran video. Oke, yang kedua adalah proses pembelajaran konseptual, yaitu mengkaitkan berbagai masalah K3 dengan kasus faktual atau nyata di industri ataupun mungkin yang ada di lingkungan kampus. Yang ketiga, tentu saja metode yang kita gunakan adalah berpusat kepada mahasiswa. Mahasiswa tentu saja harus berperan aktif dalam melakukan studi kasus di lapangan dan kemudian dipresentasikan bersama dengan teman kelompok di kelas. Baiklah, berikut proses pembelajaran pada mata kuliah budaya K3 di pertemuan ke-7 terkait dengan safety, climate, dan juga safety culture. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Oke, alhamdulillah kita diberi kesehatan, keselamatan untuk berkumpul di ruang kuliah ini pada mata kuliah budaya K3 pada pertemuan ke-7. Di budaya K3 ini kita akan mempelajari terkait dengan safety climate dengan safety culture. Namun sebelum kita masuk pada pelajaran, tentu saja kita harus mengawali dengan berdoa, ya, agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, saya akan absen dulu atau memastikan mahasiswa di perkuliahan pada pagi hari ini hadir atau tidak. Yang pertama, PJMK-nya hadir ya, Akbar? Hadir? Oke.
Ada Nesma. Oke, baik. Teman-teman, kita lanjut pada perkuliahan di budaya ketiga terkait dengan safety climate dengan safety culture yang tentu saja saya yakin kalian sudah sangat betul paham karena ini sudah pertemuan yang ketujuh. Artinya pertemuan ketujuh ini setelah hari ini insya Allah minggu depan kalian akan bersiap untuk mengikuti ujian atau evaluasi. Hari ini di pertemuan saya akan menyampaikan fokus pada iklim keselamatan, tidak pada safety culture. Mungkin nanti saya akan menyampaikan sedikit agar kalian bisa membandingkan nih apa perbedaan dari safety climate atau iklim keselamatan dengan safety culture. Saya harap di mata kuliah ini, karena kita nanti akan menggunakan kuesioner untuk mengukur safety climate, ini juga akan menjadi pegangan mahasiswa nanti karena kalian sudah di semester 4. Kuesioner ini teman-teman tentu saja bisa kalian gunakan untuk pedoman kalian pada saat pengambilan data. Dan yang paling utama dan penting kalian harus kuasai adalah bagaimana kalian harus bisa menggunakan, memahami indikator-indikator kuesioner NOSAK 50 itu. Kenapa dikatakan NOSAK 50? Ada yang bisa jawab? Karena pertanyaannya tidak ada 50. Oke, pintar. Nah, pertanyaan atau indikator di setiap dimensi 7 dimensi itu berjumlah 50 pertanyaan. Cukup banyak, teman-teman. Sebagai pemantik pada pembelajaran ini kita, saya ingin mengevaluasi kalian karena ini sudah pertemuan ke-7 loh. Kita akan melakukan evaluasi, tentu saja saya yakin bahwa kalian sudah memahami terutama yang namanya safety climate. Begitu ya. Bagaimana apa perbedaan safety climate atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan iklim keselamatan dengan safety culture? Ya, Nasma. Yang pertama budaya ketiga itu lebih kepada sikap yang sudah dibangun lama oleh pekerja atau organisasi tersebut, sedangkan iklim keselamatan itu suasana dalam kantor atau suasana dalam organisasi. Oke, betul sekali semuanya. Saya yakin kalian bisa mendefinisikan secara lengkap karena safety climate itu sudah kita belajar sebelumnya. Safety culture. Baik, saya terangkan begini. Saya sajikan satu slide gambar. Di situ ada kata snapshot persepsi keselamatan. Jadi saya ambil atau highlight keselamatan, iklim keselamatan itu adalah snapshot persepsi. Kalau persepsi itu kan atau iklim itu kan cuaca ya. Iklim itu sama seperti dengan cuaca. Cuaca itu kan berubah-ubah. Hari ini bisa jadi sepanjang hari ini cuacanya akan cerah. Besok kita tidak tahu. Mungkin saja besok juga jauh lebih terang atau bisa jadi hujan. Maka dari itu, kenapa dikatakan iklim? Berarti dapat disimpulkan bahwa persepsi itu berubah-ubah. Persepsi kalian terhadap saya hari ini pasti akan berubah dengan pandangan kalian besok tentang Bu Ani. Begitu ya. Nah, itu adalah persepsi. Kemudian saya sajikan satu slide untuk mengingat kembali tentang definisi budaya ketiga. Di sini secara definisi bahwa budaya ketiga itu adalah sebuah produk. Kita highlight lagi, budaya ketiga itu adalah sebuah produk yang dihasilkan dari nilai yang kita tetapkan di awal. Kemudian akan muncul sebuah persepsi secara positif, muncul sebuah sikap yang positif dan akan terwujud dalam bentuk perilaku yang baik atau positif juga. Nah, dari definisi budaya ketiga ini ada lagi yang bisa menjawab kenapa budaya ketiga itu disebut sebagai sebuah produk. Oke, dan Zubro ya. Jadi kenapa budaya ketiga disebut sebuah produk? Karena merupakan hasil gabungan dari nilai, sikap, persepsi maupun pola perilaku yang positif dari sebuah individu maupun kelompok di sebuah organisasi. Sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Cuma saya mungkin highlight bahwa kenapa dikatakan sebuah produk karena dia adalah gabungan dari yang pertama kita harus menentukan yang namanya nilai dulu. Nilai itu akan memunculkan persepsi yang baik atau positif terhadap pekerja itu sendiri dan hasil akhirnya adalah perilaku yang baik. Persepsi yang positif akan memunculkan sebuah perilaku yang baik dia. Begitu ya. Itu kenapa budaya ketiga disebut sebuah produk. Berbudaya safety adalah kesepakatan bersama untuk berpola pikir dan berperilaku safety mengikuti nilai-nilai safety dalam sebuah perusahaan. Kira-kira saya contohkan di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin mengatakan menilai suatu keluarga, misalkan keluarga bahwa dia berbudaya rajin membaca, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, berarti kita bisa petik nilai itu dari mana? Dari kalimat itu. Ada bisa jawab? Nilai apa yang muncul kata dari keselamatan, utamakan keselamatan dan kesehatan? Mengutamakan. Itu adalah nilai sama dengan tadi nilai rajin.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa definisi dari iklim keselamatan atau safety climate adalah persepsi atau penilaian anggota organisasi. Anggota itu berarti sama dengan pekerja ya, yang ada di perusahaan, tentang perhatiannya yang kita gunakan untuk mengukur persepsi pekerja. Katanya ya, betul sekali. Makanya kenapa tadi di CPMK yang terakhir, kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, bagaimana caranya mahasiswa menggunakan kuesioner NOSAP 50 itu untuk mengukur persepsi pekerja terhadap organisasi itu. Itulah yang nanti kalian akan gunakan untuk mengukur persepsinya. Kalau tahun depan kita ukur lagi, kebetulan perusahaan itu tidak menerapkan atau menyediakan APD, berarti persepsi kalian kan pasti berbeda. Buruk kan, berbeda dengan penilaian kali ini. Begitu. Baik untuk digunakan karena sudah dikeluarkan dari lembaga yang baik gitu ya. Sebelum kita lanjut teman-teman, bicara soal NOSAP, mungkin sembari nanti kalian mendengarkan saya berbicara atau menyampaikan terkait dengan NOSAP. Dari lapisan ini tentu saja yang paling susah diamati yaitu lapisan yang paling terdalam, yaitu lapisan yang keempat. Yang paling mudah untuk diamati adalah lapisan tentu saja yang paling terluar, yaitu lapisan yang pertama, yaitu safety management practice, karena dia sudah terwujud dalam bentuk sebuah program, namanya juga practice ya. Jadi kalau kalian ingin melihat penerapan penyediaan apa, ya kalian amati observasi, ada nggak mereka menerapkan pemasangan apa di setiap ruangan, gitu. Teman-teman, contoh misalkan organisational culture, tadi sudah saya bilang salah satu indikator untuk membudayakan tadi dari suatu perusahaan itu adalah menentukan nilai, betul sekali, menentukan nilai dulu. Jadi di organisasi ini tentu saja kita harus menentukan atau menetapkan minimal satu nilai, karena kalau kita mengacu pada satu organisasi berarti nilai itu akan terbentuk dalam wujud visi misi atau sebuah kebijakan, dan itu tentu saja akan dimulai dari organisasi dulu menentukan nilai. Makanya kenapa nanti kalau kalian belajar sistem manajemen K3 yang paling pertama kriterianya itu adalah komitmen. Itu manajemen, begitu ya. Yang kedua, kalau sudah ditetapkan nilainya, kalau dilihat dari lapisan kedua, safety culture, berarti ketika misalkan nilai itu sudah ditentukan, para pekerja akan meyakini bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dia meyakini bahwa tanggung jawab keselamatan itu adalah semua pekerja. Jadi kalau misalkan ada pekerja dalam kondisi yang berisiko, dia mengalami risiko yang besar, dia harus mengingatkan satu sama lain karena kan tanggung jawab bersama. Kemudian di safety climate, ketika misalkan sudah diyakini, berarti dia akan menunjukkan sebuah persepsi yang positif. Nah, bagaimana kita melihat manajemen praktisnya? Tentu saja kalau kita sudah menentukan sebuah nilai, berarti dia akan terwujud dalam bentuk praktis. Contoh misalkan, kira-kira teman-teman, kalau kita sudah menentukan nilai kepedulian sama tadi yang saya contohkan nilai rajin. Kalau perusahaan sudah menentukan satu nilai kepedulian, dia akan terwujud dalam bentuk manajemen praktis seperti apa? Program apa yang kita terapkan yang mewakili namanya nilai kepedulian? Apa kira-kira? Bisa disebutkan clue-nya apa? Program kepedulian itu berarti contoh misalkan daily aktivitas adalah safety talk, safety meeting, itu adalah bentuk kepedulian kita sebagai AST kepada pekerja sebelum dia bekerja. Dipahami bagaimana hubungan antara safety manajemen praktis terhadap safety culture atau safety climate? Begitu ya. Saya kira kita. Nah, ini yang paling menarik nih. Kalau kalian sudah punya gambaran di TM1 dan di TM ke-6, pertemuan 1 dan sampai pertemuan ke-6, kalian sudah memahami tentang budaya K3 secara umum, dan tadi di pendahuluan saya sudah sampaikan terkait dengan perbedaan safety climate, bahwa safety climate atau iklim keselamatan itu merupakan persepsi atau snapshot saat ini atau kondisi saat ini. Kalau kalian bisa memahami perbedaan itu, saya kira contoh yang saya sajikan ini kalian bisa jawab dengan tepat pula. Kita diskusi ya, gak usah tegang. Karena tadi saya sudah bilang di awal bahwa kalau kalian memahami pertemuan ke-7, kalian tidak akan sulit lagi menentukan nanti permasalahan di lapangan. Ketika kalian akan melanjutkan skripsi, kalian mendapatkan permasalahan urgensi, gunakanlah kuesioner nomor 1 itu jika permasalahannya selaras. Begitu ya. Sebelum saya masuk ke inti terkait dengan pertanyaan atau instrumen kuesioner NOSAP 50, mari kita diskusi sama-sama ya. Bisa dibantu baca apa ya? Bisa dibantu dibaca dulu terlebih dahulu contoh kasus yang saya sajikan.
Bayangkan dua pabrik A memiliki SOP keselamatan yang lengkap, poster K3 di mana-mana, dan APD tersedia untuk semua pekerja. Namun, angka near-miss di pabrik ini justru tinggi. Pabrik B, SOP-nya sederhana, tetapi pekerja saling mengingatkan, atasan turun langsung memantau, dan pekerja merasa aman untuk melaporkan potensi bahaya tanpa takut disalahkan. Oke, terima kasih Liza atas bantuannya untuk membaca dan tidak takut ya Liza ya. Tadi cukup daya gravitasinya kasus itu sangat cukup tinggi gitu ya. Sampai kita tidak terbatas. Terima kasih Liza. Mungkin saya lempar kepada mahasiswa yang lain yang bisa menjawab kira-kira ini pertanyaannya dari kasus yang tadi saya jawab. Kira-kira dari pernyataan contoh kasus pabrik A dan B, mana perusahaan yang benar-benar menerapkan yang namanya budaya yang paling kuat? Ini ada pernyataan yang sedikit meleset, mana perusahaan yang kalau kita lihat benar-benar bisa dikatakan, dipastikan bahwa dia menerapkan budaya yang kuat. Pilih yang mana? Sertakan dengan jawabannya. Silahkan angkat yang selain yang tadi ya. Oke. Ada Rafli ya? Ya. Silahkan Rafli jawab. Menurut saya dari dua pabrik tersebut yang lebih mengutamakan budaya ketiga yang lebih baik yaitu pabrik B. Oke. Yang dimana walaupun SOP-nya sederhana, tetapi sesama pekerja saling mengingatkan tentang keselamatan itu sendiri Bu. Jadi selain SOP yang tertulis, kita juga perlu harus menerapkan secara tindakan juga, di mana sesama pekerja harus saling mengingatkan mengenai keselamatan. Dan di mana di pabrik B tersebut komitmen atasan juga turun langsung. Jadi di antara atasan dengan pekerja itu saling melakukan komitmen, sama-sama menerapkan komitmen yang dimana sama-sama menerapkan SOP yang berlaku di pabrik tersebut. Dan pekerja itu sendiri saat terjadinya mungkin adanya kecelakaan atau gimana itu langsung pekerja melaporkan kejadian tersebut tanpa rasa takut, di mana komitmen dari atasan itu sendiri tidak langsung menyalahkan pekerja, tetapi dari atasan itu sendiri harus mengetahui apa dari permasalahan itu terjadi. Sedangkan di pabrik A, walaupun SOP-nya lengkap, tetapi rasa kepedulian antar pekerja itu kurang. Jadi di pabrik A hanya sebuah paper saja, di mana keselamatan itu tidak hanya sekedar tulisan, tetapi tindakan juga. Oke, terima kasih luar biasa ya. Jawaban yang disampaikan oleh Rafli sangat lengkap gitu. Teman-teman, saya pelajari dari jawaban Rafli. Meskipun tadi saya bilang di awal untuk mengecoh jawabannya Rafli ya, bahwa kalau kita mengacu pada sistem manajemen ketiga, yang pertama, kriteria pertama itu kan memang komitmen. Komitmen itu wujudnya salah satunya adalah SOP yang lengkap, ketersediaan SOP yang lengkap. Tapi kita tidak mengerti Kelanjutannya seperti apa? Apakah itu terwujud dalam bentuk perilaku yang nyata, positif atau tidak? Begitu teman-teman ya, bisa dipahami? Saya kira kalian bisa memahami karena tadi sudah ada pemantik dari definisi, kemudian sampai akhir contoh nyata di lapangan, studi kasus yang ada di pabrik A maupun pabrik B. Kita langsung saja pada kuesioner ya. Ini saya kira mungkin untuk perbedaan safety climate dan safety culture saya rangkum dalam table ini. Mungkin saya tekankan bahwa safety culture itu terbentuk dalam jangka yang panjang dan sulit untuk diubah. Yang tadi saya contohkan sama Akbar di kehidupan sehari-hari, ketika dia sudah menerapkan nilai rajin dari dia SD atau TK, sampai besar dia akan rajin membaca. Itu kan dalam rentang yang lama, dari usia dini sampai dia dewasa. Yang kedua, berarti kalau dilihat dari segi waktu, safety climate itu namanya juga iklim. Yang tadi saya bilang, iklim itu kan bisa berubah-ubah. Perasaan saya bisa jadi hari ini senang, bisa jadi sedih dan kacau. Berarti kalian hanya menggambarkan persepsi yang saat sekarang. Snapshotnya begitu. Dipahami ya? Saya kira mungkin kita tidak perlu berlama-lama di sini. Saya ingin menegaskan tentang kuesioner NOSAK 50 yang sudah tadi saya bagi di sisi kiri dan di sisi kanan. Mari kita memahami satu contoh dari beberapa dimensi. Jadi teman-teman, tadi sudah tepat tadi disampaikan oleh teman-temanmu bahwa NOSAK itu terdiri dari 50 item pertanyaan. Subjektif memang, tapi question ini sudah divalidkan dari lembaga yang terkenal. Sebelum kita memasuki 7 dimensi, jadi 50 pertanyaan itu diwakili atau disebar ke 7 dimensi yang nanti akan saya sampaikan. Saya sebelum menyampaikan indikator itu, item pertanyaan itu, mungkin kita fokus dulu pada petunjuk pengisian. Kan tadi sudah saya bilang, ini adalah persepsi. Kalau kita ingin mengetahui persepsinya seseorang, itu kita harus ukur menggunakan kuesioner. Kita tidak bisa mengamati, karena persepsi itu kan masih dalam bentuk perasaan, tanggapan. Kecuali kalau perilaku. Perilaku bisa diamati nggak? Bisa ya? Bisa.
Nah, maka dari itu kita harus memahami petunjuk terlebih dahulu tentang kuesioner NOSAK 50 ini. Teman-teman, saya tegaskan, 50 pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan positif dan negatif. Hati-hati kalau kalian menggunakan kuesioner ini. Pastikan nanti kalau kalian mengambil data di lapangan menggunakan kuesioner ini, kalian harus mendampingi pekerjanya. Karena pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan positif dan negatif. Karena logikanya begini, 50 pertanyaan, kadang-kadang sebagian pekerja dia akan merasa lelah, capek melihat pertanyaan itu. Apalagi kalau kita menyebarkan kuesioner itu dalam kondisi dia bekerja ataupun mungkin di sesi istirahat ya. Teman-teman, begini petunjuknya. Sebelum petunjuk, saya sampaikan dulu bahwa NOSAK 50 ini terdiri dari 7 dimensi. 50 pertanyaan tadi itu kita sebar ke 7 dimensi ini. Yang pertama, tentu saja kalau kita menerapkan K3 itu, yang paling pertama kita lihat adalah bagaimana manajemen itu berkomitmen. Yang kedua adalah manajemen safety empowerment. Yang ketiga adalah manajemen safety justice. Dan yang keempat adalah worker safety commitment atau komitmen dari pekerja. Tadi betul kata Rafli tadi bahwa untuk membudayakan sebuah K3 di perusahaan, kita tidak hanya menuntut komitmen dari perusahaan, tapi kita juga perlu menuntut komitmen dari pekerja itu sendiri. Maka dari itu kita nanti akan mengukur juga persepsi bagaimana K3 itu terhadap pekerja. Yang kelima adalah safety priority and risk non-acceptance. Dan yang keenam adalah safety komunikasi. Dan yang terakhir adalah safety system. Yang sudah saya share ke teman-teman itu sudah dalam ini ya, berbahasa Indonesia, teman-teman. Oke, teman-teman, saya lanjut. Tadi sudah saya tekankan bahwa 7 dimensi pertanyaan ini itu terdiri dari formulanya pertanyaan positif dan negatif. Kalian harus fokus pada pertanyaan negatif. Begitu ya, makanya kenapa pekerja itu pada saat dia mengisi pertanyaan kalian harus mendampingi. Karena yang harusnya dijawab salah, tapi dia menjawab ya, itu yang dikhawatirkan. Akhirnya nanti datamu tidak valid nanti, tidak sesuai. Begitu ya, karena kita harus menggambarkan bagaimana perusahaan itu dalam penerapan K3. Teman, ini kita jabarkan dimensi pertama itu dengan 9 pertanyaan. 9 pertanyaan. Jadi di pertanyaan yang pertama itu, di dimensi yang pertama itu ada 9 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan positif dan negatif. Mungkin bisa dibantu teman-teman satu perwakilan dari mahasiswa. Ini tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. Namanya juga persepsi. Kalau kalian menjawab salah dan tidak, ya itu tidak salah. Karena kalian mempersepsikan perusahaan itu bergantung apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat. Saya contohkan pertanyaannya di dimensi yang pertama terkait dengan komitmen manajemen. Yang pertama ya, kita contohkan. Manajemen mendorong pekerja di sini untuk bekerja sesuai dengan aturan keselamatan walaupun jadwal kerja sedang padat-padatnya. Kira-kira kalian menjawabnya seperti apa? Ini sesuai persepsimu loh. Kira-kira kalian akan menjawab berapa? Jadi skalanya itu teman-teman, skalanya itu jika kalian memilih positif berarti sangat setuju itu dimulai dari angka 4. Sebaliknya kalau pertanyaan itu dia negatif berarti 4 itu adalah Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Oke? Maka dari itu, sesuai persepsimu di dimensi yang pertama tentang komitmen manajemen, kalian akan memberikan skala berapa? 4, sangat setuju. 4,5 setuju. Jawabannya karena? Pertanyaannya berupa positif. Karena kalian mempersepsikan organisasi itu positif. Makanya kalian kasih skala 4,5 setuju. Begitu ya? Saya kira mungkin begitu teman-teman, sebagai contoh di dimensi yang pertama, untuk pengisian di dimensi kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya itu sama. Tergantung kalian melihat, memotret perusahaan itu seperti apa dalam penerapan K3. Dipahami? Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau begitu teman-teman, untuk sesi terakhir ini, saya ingin nanti mahasiswa secara berkelompok untuk menuntaskan tugas ini. Ini mata kuliah ini terdiri teori, tapi kami sudah menyiapkan tugas untuk menuntaskan bagaimana kalian bisa menguasai kuesioner ini. Saya kasih nanti tugas secara berkelompok, 2 kelompok saja ya. Cukup ya, saya akan sebar saja ke Poltekkes ya, di kampus kita. Saya kira banyak hal yang bisa kita potret di sini. Kalian memotret bagaimana kondisi yang ada di Poltekkes ini. Saya bagi nanti satu kelompok yang mengukur persepsinya Satpam. Oke ya? Kelompoknya nanti Akbar untuk mengukur persepsi dari pekerja Satpam.
Dan yang kedua nanti saya minta untuk mengukur persepsinya CS. Begitu ya. Nanti untuk selebihnya direction atau petunjuk untuk pengukuran safety climate ini menggunakan NOSAK nanti akan saya tuangkan kembali di Google Classroom ya, di teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena tadi kita sudah berproses berdiskusi pada saat perkuliahan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terutama terkait dengan pokok bahasan perbedaan antara safety climate dengan safety culture kalian bisa memahami, karena banyak beberapa mahasiswa yang mengiranya bahwa safety climate itu dengan safety culture definisi yang sama. Begitu ya. Dan harapan utamanya hasil akhirnya kalian bisa menggunakan kuesioner NOSAK itu untuk mengukur persepsinya seseorang atau pekerja di perusahaan. Saya kira mungkin begitu teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya hadir di pagi hari ini di pertemuan yang ke-7. Semoga tujuan kita kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang sebaik mungkin dan bisa nanti diaplikasikan di tempat kerja. Saya kira mungkin begitu teman-teman. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah proses penyampaian materi pada mata kuliah budaya K3 pada pertemuan ke-7 terkait dengan safety climate dan safety culture yang merupakan sebagai salah satu syarat penggunaan Sekdos. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.